Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam Forum Asuransi. Saya Cheryl Tanzil, dan untuk malam ini saya didampingi oleh yang akan ikut memandu acara ini adalah Ibu Nini Sumohandoyo selaku Kepala Departemen Komunikasi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Selamat malam Ibu Nini. Selamat malam Cheryl, apa kabar? Baik, untuk malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat berdekatan dengan para nasabah asuransi, yaitu mengenai pencairan klaim. Ya, ini pencairan klaim ini penting luar biasa Cheryl, karena inilah alasan utama mengapa seseorang itu membeli asuransi. Ya, dan banyak sekali di lapangan orang yang merasa masih terkendala ketika ingin mencairkan. Baik, untuk membahas ini kita sudah mengundang beberapa orang narasumber. Yang pertama, silakan Ibu Nini. Baik, saya akan perkenalkan dari sebelah kanan saya Bapak Tatang Wijaya dari Sequis Life. Selamat malam. Kemudian di sebelah kanan Pak Tatang ada Bapak Frans Lamuri dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Berikutnya adalah Ibu Kusumaning Tuti S. Sutiono, atau sapaan biasanya dipanggil Ibu Titu ya Ibu ya. Ibu Titu adalah anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan bidang edukasi dan pelindungan konsumen. Tepuk tangan untuk Ibu Titu. Kemudian Bapak Henrisman Rahim, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Apa kabar Pak? Baik, selamat malam. Bapak Deyong Adrian dari Jiwasraya. Dan yang terakhir Ibu Elvin Kusumo Widagdo dari Prudential Indonesia. Selamat malam semuanya. Ya baik, sudah ada 6 orang narasumber, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perbincangan kita ini, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Beberapa kasus kecelakaan dan kesehatan yang melibatkan klaim asuransi seringkali mendapatkan penolakan dari pihak perusahaan asuransi. Rumit dan lamanya proses klaim kerap menjadi persoalan yang menimpa banyak nasabah. Tak dapat dipungkiri, sebagian besar masyarakat masih awam dengan berbagai syarat dan ketentuan dalam produk asuransi. Itu sebabnya Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK nomor 1 tahun 2013 mengenai perlindungan konsumen. Kebetulan saya punya polis asuransi, salah satu protesnya sih yang kebanyakan adalah klaimnya yang terlalu lama. Tapi kalau disuruh bayar, itu suruh cepat. Tapi kalau untuk ngeklaim itu lama. Badan Mediasi Asuransi Indonesia yang membantu nasabah ketika mengalami penolakan klaim asuransi mencatat jumlah sengketa yang ditangani pada tahun 2012 mencapai 139 kasus, naik dari 46 kasus di tahun sebelumnya. Mengapa DMAI perlu ada? Ingin membantu orang-orang kecil yang mempunyai sengketa klaim dengan perusahaan asuransi. Kecil dalam hal jumlah yang disengketakan itu kecil. Kejujuran nasabah pada saat proses pembuatan asuransi merupakan salah satu faktor terpenting. Misalnya, mengenai kondisi kesehatan atau riwayat penyakit. Hal ini untuk mencegah terjadinya klaim bermasalah akibat kelalaian dan kurangnya pemahaman atas produk asuransi. Nasabah tidak membaca naskah polis asuransi itu. Alasan mengapa tidak membaca, katanya karena tulisannya kecil-kecil dan bahasa yang digunakan sangat rumit untuk dipahami. Saya pemilik beberapa polis asuransi. Pernah sekali saya untuk anak saya pernah ajukan klaim. Jadi prosedurnya kita ajukan saja ke agennya, nanti agennya yang ngurus. Tapi memang persyaratannya memang ada di polisnya itu sendiri yang sebetulnya kita harus teliti membacanya. Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI, kesadaran untuk memiliki asuransi memang semakin meningkat. Pendapatan premi naik dari 50,31 triliun di tahun 2012 menjadi 57,59 triliun di tahun 2013, dengan total tertanggung meningkat 54,55%. Hal ini dibarengi dengan peningkatan total klaim dari 29,04 triliun di tahun 2012 menjadi 35,37 triliun di tahun 2013. Namun tak dapat dipungkiri, sebagian besar masyarakat masih awam dengan berbagai syarat dan ketentuan dalam produk asuransi. Iya,
itu tadi sekelumit kisah terkait dengan klaim dari industri asuransi dan saya akan ke Pak Frans. Pak Frans, sebenarnya di lapangan berapa banyak sih klaim terkait dengan sengketa klaim yang masuk ke BMAI? Sengketa klaim asuransi jiwa selama ini ada 150-an. Itu dalam kurun tahun berapa? Dari tahun 2006 sampai tahun 2013 September. Dan tingkat kemenangan bagi nasabah? Ada terdiri dari dua, di mediasi dan di adjudikasi. Di mediasi, saya pikir saya punya kertas ini. Pada mediasi, tingkat kemenangan bagi tertanggung nasabah itu 48% pada mediasi. Pada adjudikasi, tingkat kemenangannya 87,5%. Hanya 16 kasus yang dibawakan ke adjudikasi, dan di sana hanya 2 putusan yang membenarkan putusan dari perusahaan asuransi. Artinya 14 itu penanggung harus membayar klaimnya. Oke. Ya. Sekarang saya boleh tanya ke Pak Tatang ya, Pak Tatang, setelah Bapak tadi melihat video terdahulu, apa komentar Bapak? Mengapa ini sering terjadi, Pak? Ya, balik kembali, ada beberapa faktor yang tentu harus diperhatikan. Yang pertama tentunya kenapa klaim ditolak dan tidak dapat dibayarkan. Hal utama adalah disclosure of material fact, atau yang dikatakan penyampaian akan kebenaran waktu pengisian data-data Oleh nasabah? Oleh nasabah, menyembunyikan fakta maksudnya? Betul. Oke. Betul. Dan kemudian juga ada beberapa hal lagi yang perlu diketahui, seperti yang dinamakan dengan waiting period, terutama ini untuk produk-produk health, kesehatan. Waiting period adalah suatu kurun waktu yang mana nasabah baru bisa menyampaikan health claim-nya setelah melewati waktu tersebut, biasanya sekitar 30 hari. Dan kemudian ada beberapa lagi, contohnya seperti exclusion. Exclusion adalah pengecualian untuk beberapa penyakit yang dikatakan dengan critical illness. Itu biasa tenggang waktunya adalah sekitar 1 tahun. Pak, kalau saya boleh tanya, di perusahaan Bapak biasanya terjadi penolakan klaim itu 1 atau 2 hal teratas penyebabnya itu apa, Pak? Biasa yang paling utama adalah 2 hal yang saya ingin katakan. Yang pertama adalah yang dikatakan dengan non-disclosure of material fact, yaitu tidak disampaikan waktu pengisian polis dengan benar. Jadi pada saat nasabah mengisi formulir asuransi, ada hal-hal yang tidak diutarakan atau ada penyembunyian fakta-fakta ya, Pak ya? Betul. Dan yang kedua adalah tentunya balik kembali pengertian mengenai waiting period dan juga exclusion. Nah, ini adalah yang paling utama kami dapatkan di dalam menolak klaim. Kalau Jiwasraya, bagaimana? Apakah juga 2 hal teratas itu yang membuat klaim dari nasabah ditolak? Di Jiwasraya kita melihat juga ada kadang-kadang antara tanggal kematian ya dengan pengajuan dokumen yang ada itu terjadi selisih ya. Jadi dokumennya dibuat setelah terjadi klaim, jadi dia seolah mundur, sehingga dia ingin membenarkan untuk mendapatkan klaim itu sendiri. Yang kedua bisa juga disebabkan ketidakpahaman ya dari customer sendiri, bahwa ada hal-hal yang dia berhak untuk mendapatkan dan tidak mendapatkan. Itu biasanya diatur di dalam syarat-syarat umum polis daripada perusahaan asuransi ya. Kalau di kami di Prudential, yang pertama adalah pada saat manfaat asuransi telah dijaminkan oleh perusahaan kami, yang menjadi penolakan setelah dijaminkan artinya perusahaan telah membayarkan ke rumah sakit, namun nasabah tetap klaim. Jadi maaf, tidak dapat double ya. Itu merupakan edukasi yang mungkin dijaminkan. Maksudnya apa, Bu Evelyn? Oke. Dijaminkan maksudnya ada sebuah produk rawat inap, ada 2 macam produk rawat inap. Yang pertama adalah produk rawat inap yang harian, manfaat harian. Berapa lama manfaat nasabah di rumah sakit kan? Misalnya sehariannya 500.000, 5 hari 2.500.000. Klaimnya tinggal reimburse atau diajukan pengajuannya ke perusahaan asuransi. Jenis yang kedua rawat inap adalah manfaat asuransi yang menggunakan penjaminan. Biasanya perusahaan asuransi akan memberikan kartu. Jadi tertanggung tinggal memberikan kartu ke rumah sakit, sehingga tertanggung tidak usah membayar terlebih dahulu. Sistem gesek itu ya? Iya, cashless bahasa kerennya. Dan pada saat
penjaminan terjadi, sebetulnya perusahaan asuransi, jika rumah sakitnya bekerja sama dengan perusahaan asuransi, maka nasabah tidak usah membayarkan secara terlebih dahulu. Kami yang akan membereskan, kecuali apabila ada kelebihan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah. Misalnya kelasnya yang dibeli di plan kita adalah 500.000, tapi nasabah memilih yang 750, maka 250-nya tidak. Oke. Ya, baik. Dan pemirsa, kami harus jeda kembali, tapi usai jeda tetap bersama kami karena kami langsung akan membahas apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan peraturan OJK nomor 1 yang isinya adalah untuk melindungi konsumen, ya. Tepat sekali. Ya, kami akan kembali masih di Forum Asuransi.